ya. Kita jelaskan seleksi guru ASN P3K tahun 2023. Bagaimana mekanisme seleksi ASN P3K guru di tahun 2023 ya. Bersama saya sendiri Amir Syah Tagalung ya. Mohon maaf nanti kalau ada penjelasan yang mungkin beda atau apa ya. Namanya juga menganalisa ya, menganalisa dari mekanismenya. Jadi saya coba analisa dan saya coba terangkan ke Bapak Ibu semuanya bagaimana alur atau mekanisme seleksi ASN P3K guru 2023. Oke, yang pertama kita bahas adalah bagaimana alur pendaftarannya. Alur pendaftaran seleksi P3K guru. Intinya ini semuanya mendaftar ya. Jadi semuanya mendaftar baik P1 sampai P4 ya. Baik guru honorer negeri ataupun swasta, individu baru sertifikat pendidik, guru honorer K2 itu seluruh PG tetap harus mendaftar. Jadi semuanya mendaftar baik P1 sampai P4 ya, mendaftar ya. Mendaftar di ESCN. Pak, bisa pakai akun lama? Ya mungkin bisa. Coba saja nanti pakai akun lama yang sudah daftar. Biasanya bisa pakai akun lama. Jadi coba saja nanti mendaftar pakai akun yang lama. Yang bagi yang lama yang sudah pernah mendaftar ya. Yang sudah pernah mendaftar, pakailah akun yang lama, dicoba masuk login pakai password. Kalau bisa berarti bisa pakai akun yang lama. Kalau individu baru ya pakai akun yang baru. Kalau dia individu baru belum pernah mendaftar sama sekali di P3K atau membuat akun ESCN P3K. Jadi semuanya P1 sampai P4 itu serentak mendaftar ya, serentak mendaftar. Oke. Apa itu P1, Pak? Apa itu P2? Apa itu P4? Perhatikan. P1 sekali lagi, P1 ini adalah prioritas pertama. Maksudnya adalah dia tidak lagi ujian. Sekali lagi, dia tidak lagi ujian. Adalah PG dari 2021. Jadi dia ini PG di 2021 ya. PG 2021 dia sudah tidak lagi ujian ya. Jadi dia ditempatkan langsung di sekolah induknya atau misalnya kuota sekolah induk tidak ada, maka ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Jadi P1 ini harus menghabiskan kuota dia. Jadi dia udah berhak menang dimanapun dia menang. Misalnya di sekolahnya tidak ada kuota, maka dia menang di sekolah lain. Jadi kadang-kadang nanti ada muncul guru baru di sekolah yang membutuhkan ya. Baik itu di sekolah A misalnya butuh kebutuhan kuotanya misalnya ada 2, kadang-kadang P1-nya muncul di situ. Yang kenapa? Karena P1 memang harus dihabiskan. Pak, tapi P1-nya nggak sekolah induk. Kalau P1 nggak sekolah induk ya nggak apa-apa. Namanya dia juga harus dihabiskan. Jadi dia memiliki istimewa. Dia adalah PG 2021 memenuhi ambang batas kemarin. Maka dia ditempatkan langsung penempatan. Ya, penempatan langsung. Jadi P1 itu adalah PG 2021. Sekali lagi, PG 2021. Apa itu P2? P2 adalah tenaga honor kabupaten ya, tenaga honor kabupaten ya. Tenaga honor kabupaten yang biasanya ini adalah digaji oleh kabupaten dan mendapat SK dari bupati, Honda namanya, honor daerah ya. Honor daerah itu THK 2. Jadi siapa yang ujian? Yang ujian adalah P2, P2 nih ya, P2. Yang ujian adalah P2 yaitu THK 2. THK 2 adalah yang punya SK bupati atau Honda. Kalau masih ada, nanti saya jelaskan nih, kalau masih ada kuota baru kasih honorer sekolah negeri. Kalau masih ada kuota baru lulusan PPG ya. Apa itu P2 tadi adalah THK 2, SK dari bupati. Apa itu P3? P3 adalah ketika Bapak Ibu terdata di Dapodik. Ingat, terdata di Dapodik ya. Sebelum Juni 2020 lebih besar dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun, ibu masuk P3, bapak ibu masuk P3. Jadi Dapodiknya itu cek di mana Pak? Cek aja di SIM PKB, cek aja di Info GTK, atau cek aja dengan operator, paham lah itu operator sekolah. Ketika, jangan tanya saya ya, Pak, cek yang di itu apa namanya Dapodik saya di mana Pak ceknya? Cek yang tadi di SIM PKB sama di Info GTK sama tanya saja operatornya. Jadi ketika Dapodik Ibu sama dengan 3 tahun atau lebih besar dari 3 tahun, maka Ibu itu berhak menjadi P3. Pak, saya tidak pernah ujian. Kalau gitu tetap P3 ya, tetap P3. Namanya Ibu itu Dapodiknya terdata Bapak Ibu di atas 3 tahun atau sama dengan 3 tahun, itu namanya P3 ya. Sudah jelas ya, cukup jelas P2 dan P3. Apa itu P4? P4 yang diutamakan pertama adalah lulusan PPG, berarti mahasiswa yang kemarin ada kuliah mandiri atau guru dia nggak ngajar lagi,
dia punya PPG atau sertifikat pendidik, ya. Lulusan PPG kemarin prajabatan yang punya sertifikat pendidik berhak menjadi P4 ya. Apa itu P4, Pak? Yang sekarang ini banyak mahasiswa yang kuliah mandiri atau kuliah prajabatan punya sertifikat pendidik, dia berhak mendaftar juga di seleksi P3K guru, tapi dia prioritas keempat. Ya ingat, prioritas keempat. Setelah itu baru guru non ASN. Apa itu guru non ASN? Adalah guru yang terdata P4 ya, masih P4 ya. Honorer sekolah negeri yang terdata Dapodik di bawah 3 tahun ya, di bawah 3 tahun. Jadi setelah Juni 2020. Jadi kalau SK Dapodik, maksudnya Ibu masuk Dapodik, Ibu itu di Juli 2020, maka Ibu Bapak Ibu itu adalah P4 ya. Jadi kalau Dapodik Ibu di Juli 2020 baru masuk, maka itu adalah P4 ya. Honorer swasta juga. Honorer swasta, Pak, saya ngajar Dapodik yang Dapodiknya, Pak, saya udah lama, Pak. Tetaplah menjadi P4 ya. Ingat, swasta tetap di P4, tidak ada swasta di P3. Sekali lagi, swasta itu P4. Sekali lagi, swasta itu P4. Jadi urutannya ya, kalau masalah peluang ya, peluang yang paling kecil adalah honorer swasta. Sekali lagi, saya bicara pahit-pahit saja biar paham. Nanti kalau ada kawan yang honorer swasta, itu peluang yang paling sempit atau paling sedikit. Karena urutannya pertama kali adalah P1 udah pasti menang, PHK 2 honorer harus masuk perankingan, lulusan PPG harus ada kuota, non ASN ini swasta juga harus ada kuota. Jadi yang paling sedikit peluang menang adalah yang pertama, honorer swasta itu sedikit sekali peluang untuk menang ya, sedikit sekali. Berdoa aja bisa menjadi yang namanya PPK kalau ada kuotanya lebih kan gitu. Kalau tidak ada ya mohon maaf, sedikit peluang. Saya langsung aja, peluang sedikit adalah swasta. Setelah itu adalah honorer di bawah 3 tahun, itu peluangnya sedikit. Setelah itu adalah lulusan PPG, itu peluangnya sedikit ya. Jadi yang diutamakan adalah P1, peluangnya besar. Peluang besar kedua adalah P2 dan P3. Peluang besar keempat adalah lulusan PPG. Peluang besar kelima adalah honorer sekolah Dapodik di bawah 3 tahun. Peluang besar ke-6 adalah honorer swasta. Jadi swasta ini urutan ke-6. Ya, walaupun masuk P4 tapi dia urutan ke-6, urutan terakhir. Urutan terakhir diterima ketika masih ada kuota. Ya, apakah kami perlu ikut, Pak? Ya, itu tadi saya bilang ya. Saya tidak berhak membuat apapun itu keputusan. Keputusan masing-masing tangan Ibu, Bapak Ibu yang swasta ya, sekali lagi yang swasta dan di bawah Dapodik 3 tahun. Keputusan sekali lagi tangan Bapak Ibu, mau ikut tes silahkan, mau belajar silahkan, mau tidak ikut silahkan. Tapi kalau ada kesempatan, kalau bagi saya, manfaatkanlah kesempatan yang lagi ada. Kalau tidak ada lagi kesempatan, baru bingung nanti. Jadi inilah peluang-peluang yang akan lulus pertama itu adalah P1, setelah itu P2, P3, setelah itu baru P4 lulusan PPG, non ASN honorer di bawah 3 tahun, dan honorer swasta. Ya, jadi saya harap yang swasta sudah paham peluangnya sangat-sangat kecil. Ada peluang, Pak? Ada kalau kuotanya besar. Habis itu yang peluang sedikit lagi adalah honorer sekolah negeri yang di bawah 3 tahun. Artinya, Pak, sabarlah. Kasih dulu yang P2, P3. Berdoa aja ada sisa kuota, tetaplah ikut. Ya, jadi besok misalnya ada, Pak, kayak mana Pak nanti? Nanti ada lagi kita bahas di bawah. Pak, P3 kami nggak ada Pak lagi, Pak. Kan gitu nanti. Pak, P3 kami nggak ada lagi. P1, P2, P3 tidak ada lagi, Pak. Ketika P1, P2, P3 tidak ada lagi, maka P4 peluangnya menjadi besar. Jadi seperti itu ya bermain ya. Ada di kabupaten tertentu itu sudah habis. P1-nya habis, P2-nya habis, P3-nya habis. Ya udah, peluang besar adalah lulusan PPG yang punya serdik. Habis itu honorer. Habis itu honorer swasta. Jadi ketika di kabupaten Bapak Ibu tidak ada lagi P1 dan P2, P3 yang nggak ada lagi, maka itu peluang besar untuk P4. Ya, kadang-kadang di kabupaten tertentu itu tidak ada P1 sampai P3-nya. Jadi enak kalau seperti itu ya, enak ya. Pak tanya Pak, sabar, nanya sabar ya. Setelah habis ini ya. Habis saya jelaskan baru nanya, bukan sekarang Bapak Ibu ya. Nanti kita kemana-mana. Oke, saya ulangin sekali lagi. P4 berpeluang besar ketika tidak ada lagi P1 sampai P3. Tapi kalau ada P1 sampai P3, maka peluangnya menjadi mengecil. Oke, itu ya.
Itu untuk penjelasan siapa yang harus ikut untuk seleksi P3K tahun 2023. P1 langsung penempatan. Itu adalah guru yang lulus PG 2021. P2 itu THK 2. P3 itu honorer negeri yang terdata Dapodik di atas 3 tahun atau sama dengan 3 tahun. P4 itu adalah lulusan PPG. P4 yang satu lagi adalah honorer di bawah 3 tahun, Dapodiknya, dan honorer swasta. Walaupun swasta ngajarnya 10 tahun, tetaplah dia P4 kategori terakhir. Oke ya. Kita masuk ke mekanismenya. Mekanisme seleksi chat. Seleksi menggunakan chat dilaksanakan apabila tersedia kuota formasi 2000 ini ya, kuota formasi PPK guru setelah penempatan bagi guru memenuhi nilai ambang 2021 ya. Ketika nanti ada kuotanya Bapak Ibu ya, ada kuotanya, itu akan bisa resum, maksudnya sini bisa resum ya, bisa resum ya. Ketika Ibu bisa resum, itu adalah Ibu Bapak masih ada kuota di kabupaten itu, P1-nya sudah dihabiskan, masih ada kuota, maka semua P2 sampai P3 sampai P4 bisa mendaftar. Ya, bisa mendaftar. Oke ya, mekanismenya ya, bisa mendaftar. Ada kuota bisa mendaftar. Seleksi meliputi, tengok nih Bu. Seleksi meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas paling banyak dikali jumlah kebutuhan, satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara. Jadi, Ibu Bapak ini di ranking. Kuotanya adalah kuota kabupaten, sisa dari P1 yang sudah dihabiskan, maka ada kuota. Nanti Ibu tesnya, tengok Bu, baca mekanismenya. Nanti jangan lagi tanya, Pak, observasi diri seperti apa, Pak? Udah jelas di mekanisme seleksinya, yang diujikan adalah teknis, manajerial, sosial, kultural. Sekali lagi, yang diuji adalah teknis, manajerial, sosial, kultural. Nanti bahasa di bawahnya beda. Yang mana P2, P3, yang mana P4 nanti bahasa di bawahnya beda. Nanti saya jelaskan lagi ya, sabar. Yang ketiga, individu. Pak, kali 3 gimana Pak? Nanti saya jelaskan ya kali 3 seperti apa. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan tempat tugasnya, akan ditempatkan di kebutuhan yang membutuhkan. Maksudnya gimana? Ketika di sekolah Ibu sudah habis dimakan P1, maka Ibu lulus masuk perankingan, Ibu ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Tergantung Ibu menang berapa nilai Ibu diseleksi nanti dan berapa nilai Ibu diwawancara nanti. Kan itu tergantung nilai lah intinya. Tahapan pengisian formasi itu adalah THK 2 yang pertama, honorer negeri lebih besar 3 tahun baru lulusan PPG guru ya, lulusan PPG guru. Ya, kategorinya, pelamarnya ya. Ini urutannya, urutan yang wajib menang pertama ya. Nanti ada syarat lagi di bawah nanti. Draft bobot seleksinya adalah teknis itu 50%, butir soalnya 100, waktunya 120 menit, 50%. Ya. Manajerial 25-25, sosial kultural ya. Oke. Wawancara oke. Menggunakan chat BKN ya. Menggunakan chat BKN artinya bisa live streaming. Jadi Bapak Ibu bisa orang tuanya atau suaminya atau istrinya atau anak-anaknya melihat skor Ibu langsung. Melihat skor asli langsung ya di chat BKN, live streaming, lihat YouTube bisa, pakai papan skor juga bisa, TV skor itu juga bisa lihat pantau langsung, di screenshot langsung nilai Ibu. Jadi paham, bisa Ibu banding-bandingkan kalau besok indikasi ada kecurangan, nggak bisa. Kenapa? Karena Ibu punya data. Datanya ada di tangan Ibu sendiri. Screenshot lah hasil nilai Ibu. Oke. Nanti Bu ya yang mau nanya nanti ya. Nanya. Seperti CPNS Pak, iya betul. Seperti CPNS, live streaming BKN. Jadi Ibu tinggal ada share aja YouTube-nya nanti. Kasih lihat ke suami atau saudara. Live streaming. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Jadi tesnya pahamin. Oke, bukan Pak. Nanti Pak ada observasi diri Pak. Seperti apa Pak soalnya? Iya, memang observasi diri itu namanya kinerja. Nanti di bawah saya jelaskan ya. Tapi tetap ada pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Kok makin susah Pak? Jangan salahkan saya ya. Ini jelas pemerintah yang buat ujian, bukan saya ya. Pelamar seleksi tes. THK 2, guru honorer, lulusan pendidikan guru, non ASN. Sekali lagi tengok. Urutannya adalah THK 2, honorer negeri,
baru lulusan PPG, baru guru non ASN. Artinya apa? Tetaplah urutan yang paling pertama menang adalah kalau P1-nya sudah habis ya, maka THK 2, guru honorer, baru lulusan PPG, baru honorer negeri di bawah 3 tahun, baru guru yang dapodik swasta yang di dapodik. Oke, itu urutan pemenangnya. Udah saya jelaskan dari di atas. Yang guru swasta peluangnya kecil kalau ada P1 sampai P3. Ketika peluangnya besar, ketika P1 sampai P3 yang nggak ada lagi, maka P4 berpeluang untuk menang. Ada peluang Pak, tetap ada peluang ya. Sekali lagi tetap ada peluang. Kami Pak belajar Pak ya, itu terserah masing-masing itu punya pandangan masing-masing mengenai P3K. Saya sarankan baiknya adalah lakukan yang terbaik kalau ada kesempatan. Itu saran saya. Lakukan terbaik, masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Kenapa? Tahun-tahun berikutnya itu mungkin saja Ibu menjadi P1, mungkin saja menjadi P1. Kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya. Intinya tetaplah belajar bagi P4 ya. P3 Pak wajib sangat belajar. Kenapa? Nanti saya jelaskan di bawah ini. P4 belajar wajib, tapi peluangnya kecil tapi tetap belajar. P3 P3 P2 wajib sangat belajar. Kenapa? Nanti di bawah saya jelaskan ya. Ada afirmasi Pak, ada. Afirmasi ada. Draft afirmasi tambahan. Siapa guru P2, P3, P4 yang punya sertifikat pendidik, maka nilai kemampuan teknisnya itu 100. Ya, 100. Udah jelas ya. Dia jelas dia 100%. Jadi nilainya itu 100%. Jadi dia misalnya soalnya 100 dikali 5, maka nilainya langsung 500. Sekali lagi, nilainya langsung 500. Ya. Siapa yang berhak mendapat afirmasi cerdik ini? Berlaku untuk semua peserta. Baca ya, baik-baik. Berlaku untuk semua peserta. Artinya P1, P2 sampai P3, sampai P4, P2 sampai P4 yang punya cerdik itu berlaku ya. P2, P3, P4 punya cerdik, maka nilainya langsung 500 di kompetensi teknis. Nilainya langsung 500 di kompetensi teknis ya. Jadi jangan tanya lagi nanti. Pak, ada yang bilang Pak afirmasinya Pak nggak dipakai, baca aja draft mekanisme. Jangan dibaca omongan orang. Kenapa? Karena nanti bisa pusing. Pusingnya kenapa? Baca aja. Afirmasinya Pak, dapat dari mana Pak ini? Saya berikan lagi, udah saya berikan nih kan. Jadi berlaku untuk semua peserta memiliki sertifikat pendidik. Ya, semua peserta baik P2 sampai P4 itu berhak pakai cerdik dan nilainya langsung 500. Jadi Pak perlu belajar Pak, ya itu kalau punya cerdik mau tidur pun saat ujian, cuman jawab manajerial sosiokultural, tidur aja jawab teknis nilainya 500. Ya. Itu terserah mau belajar atau mau enggak, itu terserah untuk P3 yang punya cerdik. Kenapa? Nggak perlu belajar pun nilainya 500. Mau jawab nilainya pun 0 teknisnya, nilainya juga 500. Sekarang taunya malu apa enggak? Kalau malu belajarlah. Kan kalau malu awak, maksudnya malu, nilai awak cuma 100. Awak cerdik. Nah, belajarlah kan gitu. Tapi Pak, kami belajarnya main-main apa? Nggak apa-apa, tetap nilainya 500. Itu terserah masing-masing pandangan. Oke, itu afirmasi ya. Afirmasi adalah cerdik. Yang punya cerdik nilai teknisnya 500. Pak, ada lagi afirmasi, Pak. Ada disabilitas. Nggak mungkin saya doakan Bapak Ibu disabilitas. Ya. Disabilitas itu 10% ya. Nanti ada pertanyaan, Pak, kok nggak kayak 2021, Pak? Ada tambahan usia. Tanya pemerintah. Ya. Saya nggak tahu. Draft pemerintah sekarang yang punya afirmasi itu adalah cerdik dan disabilitas. Yang lain nggak ada. Jangan lagi ada bacaan-bacaan atau omongan-omongan afirmasi tambahan. Nggak ada lagi, udah dihilangkan bahasa itu. Afirmasi tambahan umur itu nggak ada lagi. Afirmasi TMT nggak ada lagi. Sudahlah, hilangkanlah bahasa-bahasa itu. Kenapa? Kalau ibu terus membilang kalau ada afirmasi tambahan umur ya nggak mantap, maka nanti akan menjadi pesimis. Ketika pesimis nggak mau belajar, itu jadinya ribet ya. Bagusan ikhlas, afirmasi cerdik yang ada, maka luangkanlah waktu terus untuk belajar, usia nggak ada lagi ya. Pak, jadi kami bisa nggak gagal Pak? Ya kalau P2, P3 statusnya, maka itu peluangnya lebih besar. Kan tadi masalah peluang. Inilah sistem terbaik yang saat ini diberikan pemerintah. Jadi manfaatkan ya. Tadi ya udah saya jelaskan ya mekanismenya sudah saya jelaskan.
Jadi kita langsung lanjut lagi ke bawah ya, mekanisme yang sudah jelaskan tadi, afirmasi hanya cerdik dan disabilitas. Oke, kita bahas lagi ke bawah. Mekanisme seleksi ujian CET. Apa yang diujiankan? Perhatikan. Apa yang diujiankan? Tadi bahasa di atas yang diujiankan adalah kompetensi teknis, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Oke. Saya jelaskan ya. Soalnya nanti untuk P2 dan P3 itu merujuk pada standar kompetensi guru dan kinerja guru. Inilah yang dibilang namanya observasi diri sendiri. Bahasa observasi diri ini seakan-akan sama seperti bahasa 2022. Observasi kepala sekolah, observasi itu udah beda ya. Jangan lagi dibahas observasi 2022. Bahasanya observasi diri. Observasi diri sendiri adalah menilai kemampuan dirimu sendiri. Soalnya Pak, apa susah Pak? Itu saya nggak tahu. Ya, intinya materi kompetensinya, baca Bu ya. Materi kompetensinya sama-sama kita baca biar jelas ya. Materi kompetensi untuk P2 dan P3 dibaca ya sama-sama biar enak. Itu adalah materi yang merujuk pada standar kompetensi guru. Kalau merujuk pada standar kompetensi guru, artinya yang diujiankan 4 kompetensi guru. Ya, sudah ya. 4 kompetensi guru yang diujiankan. Maka kalau 4 kompetensi guru yang diujiankan, artinya ya sama saja soalnya profesional pedagogi, kepribadian sosial. Baca sekali lagi Bu ya. Merujuk pada standar kompetensi guru. Jangan nanti pusing. Pak, standar kompetensi guru itu apa? Klik aja di Google. Standar kompetensi guru menurut undang-undang keluarlah itu. Profesional, pedagogi, sosial, kepribadian. Tergantung. Ya. Nanti ada yang protes tuh. Pak, kok nggak sama? Kok kayak nggak sama kayak yang kemarin Pak, observasi kepala sekolah. Nggak ada lagi bahasa observasi kepala sekolah. Yang ada bahasa seleksi CET. Artinya observasi diri sendiri, artinya itu observasi diri sendiri itu artinya ibu menilai diri sendiri dengan ujian CAT. Apa ujiannya Pak? P2 P3 baca lagi. Materi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Maka buatlah di Google standar kompetensi guru sesuai undang-undang, undang-undangan peraturan. Keluarlah dia. Pedagogi, profesional, sosial, kepribadian. Paham ya? Untuk P2, P3 apa yang diujikan paham. P4. P4, nanti ada pertanyaan nih. Pak, apakah sama soalnya? Oke, kita bahas dulu, sabar. Untuk P4, yang diujiankan itu adalah materi kompetensi teknis. Buat aja di Google. Kompetensi teknis guru menurut undang-undang. Jawabannya adalah kompetensi teknis. Itu ada 2. Yang pertama profesional. Ya, profesional. Yang kedua adalah pedagogi. Berarti yang diujiankan adalah profesional dan pedagogi. Kalau yang P2, P3 tadi adalah 4 kompetensi guru. 4 kompetensi guru. Oke ya. Apakah sama Pak dengan soalnya Pak? Ya. Pak, harusnya TP soalnya Pak, tipe soalnya juga sama Pak. Perhatikan dulu. Makanya saya bilang perhatikan dulu ya. Ini 4 kompetensi guru, pribadi, sosial, pedagogi, dan profesional. Yang ini teknisnya profesional dan pedagogi. Ya mirip. Ya. Tadi 4 tadi nih ya. 1, profesional. Kedua, pedagogi. Ketiga, sosial. Keempat, pribadi. Nah, Ibu perhatikan bahasanya Bu ya. Kompetensi teknis, profesi pedagogi sama, profesi pedagogi. Sosial, sosiokultural, sosial lah itu sama. Manajerial, pribadilah itu sama. Jadi bahasanya aja diubah-ubah, tapi intinya konsep soalnya sama. Kenapa saya bilang sama konsep soalnya? Kita baca di awal tadi. Nih ya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial. Artinya soal ibu nih sebenarnya sama. Hanya paketnya berbeda. Konsep soalnya sama. Pahamin ya. Konsep soalnya sama, paketnya beda. Jadi paketnya itu beda-beda. Soalnya beda jadinya. Tapi konsep soalnya sama. Misalnya di sana bahas pedagogi penilaian. Maka yang ujian semuanya bahas pedagogi penilaian. Di nomor yang sama. Atau acak.
Sama aja konsep soalnya. Karena sama-sama dari bahasa ini Bu ya. Jangan Ibu pusingkan nih dari bahasa ini ya. Mekanisme ini, mekanisme seleksi menggunakan chat. Baca di nomor 2. Seleksinya adalah meliputi teknis, manajerial, sosial. Jangan lagi tanya, Pak, observasi diri Pak seperti 222. Dalam hati awak. Ini nanyanya nggak baca mekanisme, makanya baca mekanismenya. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial. Dibaginya seperti ini. 4 kompetensi guru untuk P2, P3. P4 profesional teknisnya, profesional dan pedagogi. Sama saja, Bu. Saya bilang sama saja. Kenapa? Karena tadi ada berita di Kabupaten Kerinci, ya, di kabupaten dekat saya sini, Kerinci. Langsung dibuat di itunya BKD SDM-nya untuk ceknya besok. Yang diujikan P3K adalah teknis, profesional, teknis, manajerial, sosiokultural. Berarti Pak itu apa observasi diri? Ya observasi diri lah namanya itu. Menilai diri sendiri dengan kemampuannya masing-masing. Itulah bahasa observasi diri. Menilai kemampuan dengan kemampuan masing-masingnya. Guru, berarti 4 kompetensi guru dan kinerjanya. Paham ya? Apa yang nilai? Siapa yang lulus seleksi? Yang lulus seleksi adalah ranking tertinggi. Kuota dikali 3. Kuota dikali 3, ranking tertinggi, maka itu namanya masuk perankingan. Nanti penjelasan di bawah ya. Misalnya, kuota kabupatennya adalah 10. Maka yang di ranking adalah 10 kali 3. 30 ranking, 30 orang yang akan masuk seleksi wawancara. Misalnya kuotanya 20. 20 kali 3. Maka 60 peringkat tertinggi itu masuk yang namanya wawancara. Disinilah nanti saya bilang Bapak Ibu, yang nggak punya cerdik, sekali lagi, yang tidak punya cerdik di P2, P3 harus masuk perankingan. Kalau nggak masuk, susah. Kenapa? Karena bisa dimakan oleh P4. Hati-hati ya. Di sini saya bilang tadi, hati-hati dengan P4. Ya. P4 ini memang peluangnya kecil. Kalau dia masuk perankingan, peluangnya kecil. Tapi ketika tidak ada P2, P3 yang masuk perankingan, P4 yang masuk, maka P4 peluangnya besar. Kok gitu Pak mainnya Pak? Tadi saya bilang, guru P2, P3 nggak punya cerdik, itu akan kalah dengan P4 kalau dia belajar tekun P4 ini. Kok gitu mainnya Pak? Ya saya nggak tahu. Sekali lagi saya hanya membahas mekanisme ini. Ya. Jadi mainnya ini ibu masuk perankingan. Ketika P2 dan P3 masuk perankingan, maka dipastikan peluangnya besar untuk lulus P3K. Jadi harus masuk perankingan. Misal kuota kabupaten 200 kali 3. Berarti ibu harus masuk ranking minimal rankingnya 600 biar menang P3K. Barulah bahasnya nanti ke seleksi wawancara. Jadi hati-hati untuk P2, P3. Jangan berleha-leha. Yang nggak punya cerdik ya. P2, P3 nggak punya cerdik. Hati-hati. Jalanmu nggak lurus kali. Ya, kenapa? Memang prioritas. Tapi kalau nggak masuk ranking, mohon maaf. P2, P3 nggak masuk ranking, mohon maaf. Jangan lagi ada menggerutu. Jangan lagi ada menyalahkan pemerintah. Suruh siapa nggak belajar. Kan gitu ya kalau saya bilang. Pak, saya udah tua, Pak. Dan ini, Pak, pemerintah nggak ada minta umur tua, nggak ada minta-minta seperti itu. Ini saya pahit-pahit aja, biar besok nggak nyalah-nyalahkan pemerintah. Ya. Ketika, Pak, kenapa kembali ke sistem chat? Karena sistem chat yang paling bersih. Ya, nggak ada lagi sistem yang paling bersih kecuali chat. Kenapa diganti, Pak, 222? Tanya pemerintah. Berarti kalau diganti sistemnya 2022 berarti ada sesuatu yang nggak janggal. 2023 pakai chat. Dikasih peluang masuk formasi perankingan dikali 3. Kenapa harus dikali 3? Biar masuk para Bapak Ibu yang P2, P3 ini masuk ranking. Kalau masuk ranking P2, P3 peluangnya besar untuk lulus. P4 peluangnya sedikit. Tapi kalau P2, P3 nggak masuk ranking, maka P4 lah peluang masuk rankingnya besar. Ya, persaingan main ketat, Pak. Sangat-sangat ketat, udah saya bilang. Sampaikanlah ke teman-temanmu itu yang nggak punya cerdik ya.
yang nggak punya cerdik P2, P3, kalau berleha-leha nggak masuk ranking, oh mohon maaf lahir dan batin kata pemerintah. Tunggulah 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Sampai 2028 mungkin P3K ini. Oke, sudah paham ya? Dikali 3. Oke. Apa itu sesi wawancara? Wawancara itu yang melaksanakan adalah pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian. Pak, apakah itu nanti kan pastilah kita berpikirnya namanya juga yang melaksanakan wawancara ini pejabat penilai kepegawaian. Pak, itu nanti bisa curang, Pak. Itu saya nggak tahu. Bisa curang atau tidak, itu saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah P3K berhak menang kalau dia masuk ranking. P3K habiskan dulu semua P3K baru masuk P4. Jadi ibu P3K P3K pula. P3 masuk ranking, P2 P3 masuk ranking, kuotanya banyak, kuotanya ada, ibu lulus. Ya. Tapi kalau kuotanya nggak ada, itu baru persaingan ketat. Maka nanti misalnya, nanti di bawah saya terapkan ya di bawah ya. Saya terapkan di bawah. Oke, ini dia. Oke, nanti saya kasih tahu ya. Kayak mana cara untuk siapa yang menang, siapa yang kalah. Seleksi tahun 2003. Formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Ingat, formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Contoh, intasi kebutuhan 4. Yang dibuka 2. Maka nanti rankingnya nih ya, dibuka 2 formasi. Maka dikali 3. Maka ranking 6 besarlah yang berhak melaju ke wawancara. Wawancara ya. Nanti wawancara tuh siapa yang menang, Pak? Misal ya, misal. Misal ya, Bapak Ibu ya. Misal, kuotanya 2 ya, kuotanya 2. Oke, kuotanya 2. Ini dia. Kuotanya 2 ya. Kuotanya dibuka 2 formasi. Oke. Nilai hasil seleksinya honorer negeri 450. PHK 2 430. Honorer negeri 440. Non ASN, oke nih ya. PPG 500. Kalau berdasarkan nilai, ranking pertama adalah PPG. Ranking ya, peringkat. Nilai itu PPG yang punya cerdik itu yang pertama peringkatnya. Tapi nggak boleh di sini. Peringkat pertama adalah sesuai namanya ini. Walaupun nilai PPG tadi tinggi 500, tetaplah dia urutan ketiga peringkatnya. Kenapa? Inilah enaknya P3 kalau masuk ranking. Udah saya bilang. P3 harus masuk perankingan sama P2. Kenapa? Karena ibu peringkatnya pasti menang dari non ASN dan PPG. Lihat. Walaupun honorer negeri nilai 450, dia peringkat 2. Walaupun THK 2 nilai 430 kalah dengan nilai 440 dengan 450, dia tetap peringkat 1. Ya. Honorer negeri. Jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan urutan ini ya untuk peringkatnya. Jadi Pak, nilai kami Pak, kalau nilai Ibu rendah, kalah sama P3 yang lain, Ibu di bawah apa di atas? Di bawah. Jadi mencari nilai sebanyak-banyaknya. Apakah ada passing grade Pak? Tidak ada passing grade. Yang ada hanyalah tinggi-tinggian nilai. Sekali lagi, yang ada hanyalah tinggi-tinggian nilai. Yang tidak punya sertifikasi ya. Yang tidak punya sertifikasi cerdik, P2, P3, tinggi-tinggian nilai. Kalau P4 jelaslah harus tinggi. Ya. Kalau P2, P3 tinggi-tinggian nilai. Paham ya? Jadi peringkat pertama itu adalah THK 2. Peringkat kedua honorer negeri yang nilainya 450 karena lebih tinggi dari honorer negeri 440, ya. Setelah itu peringkat selanjutnya adalah PPG nilai 500 dan non ASN yang dari swasta. Walaupun nilai 470 tetap dia peringkat 5 karena urutan tadi. Udah. Siapa yang menang? Perhatikan siapa yang menang di sini. Ya. Yang menang itu ya, yang menang ya. Yang menang itu adalah pemenang pertama itu adalah ya. Walaupun sekolah induknya THK 2 tadi nggak ada, tetap dia pemenang pertama. Ya. Tetap dia pemenang pertama. Sudah. Habis itu barulah menang. Pemenang kedua adalah honorer negeri. Kalau kuotanya 2. Pak, kalau kuotanya 5, Pak, nanti saya bahas. Sabar ya. Ini dulu saya bahas. Nanti saya bahas di bawah ya. Sabar ya, di bawah saya bahas.
Jadi yang menang adalah THK 2 dan pemenang honorer negeri tadi. Kalau kuotanya 2, maka yang ini kalah. Kenapa? Nggak ada kuota. Nah, Pak, kalau ada kuota 3, Pak. 3 tadi yang masuk inilah. Honorer negeri ini yang masuk. Oke, paham ya? Kalau kuotanya 3, maka yang masuk ini. Pak, kalau kuotanya 5. Kalau kuotanya 5, P2, P3-nya sudah habis. Saya ulangin ya, saya jelaskan lagi nih. Ketika P1 sampai P3 sudah habis, maka yang menang adalah PPG 500. Ya. Kalau PPG sudah habis, maka baru non ASN. Ya. Jadi pemenangnya diurutkan dari peringkat. Saya ilustrasikan lagi ya. Tadi kan 2 pemenang nih, 2 pemenang. Saya bikin 3 pemenang ya. Saya bikin misalnya 5 pemenang. Oke, ada 5 kuota. Ya, 5 kuota. Ya. Peringkat kelima itu sampai sesi wawancara adalah yang pertama, peringkat ya, peringkat. Ya, peringkat atau nilai lah, nilai. Perhatikan Pak Ibu ya, 5 kuota nih ya, 5 kuota. Nilai ya. P2 ya, THK2 P2 ya. P2, THK2 nih ya. P2 nilainya 350 misal ya. P3 honorer negeri ini nilainya cuman ini masuk ranking ya Bu ya. Ini masuk ranking ya. 300 ya. Ini 5 kuota Bu ya. 5 kuota ya, 5 kuota berarti kali 3. Kali 3 berarti 15 ya. 15 ya. 15 besar yang akan diseleksi ya, wawancara. 15 besar ya. Maka nanti 15 besar ini 15 besar ini akan diseleksi wawancara Pak Ibu ya. Seleksi wawancara. Wawancara ya. Wawancara. Dapatlah ini peringkatnya peringkat 5 besar pertama ya. P2, P3 walaupun nilainya 300 ya. Nilai seleksinya. Baru yang ketiga adalah P3 lagi. Nilainya cuma 290 misal ya. Baru keempat P4. Ini nilainya P4 PPG ya. PPG nilainya ini 500. Baru peringkat ya. Peringkat kelima itu honorer swasta tadi. Honorer non ASN. Honorer di bawah 3 tahun nilainya 400. Nah, nanti ibu bapak jangan pula ini kecil hati ya. Misalnya ini kuotanya 5 ya. Kuotanya 5 ya. Kuotanya 5. Maka inilah yang menang nanti kalau kuotanya 5. Ya. Kalau kuotanya 5, yang menang itu adalah ini. Yang kelima ini. Misal ya, ini misal kalau P3 yang habis. Atau ginilah biar enak ya, biar paham ini. Saya ulangi lagi, biar paham ya. Ya. Pertama 5 kuota nih. 5 kuota, 5 ya. Kuotanya 5. Guru kelas. Ya. Guru kuotanya 5. Kuota guru kelas ya. Guru kelas 5. Udah habis ya. P1 udah habis ya. Kali 3 ya, perankingan ya, perankingan itu adalah pahami dulu Bu ya. Dikali 3 ya Bu ya. 5 kali 3 ya, berarti ada 15 guru yang akan diseleksi wawancara ya. 15 guru yang akan diseleksi wawancara. Ya, wawancara. Oke. Ya, ini ya. Kalau kuotanya 5. Siapa yang akan menang di antara 15 guru ini? Misalkan 1 sampai 15 ini kalau 5 agak sulit buat rankingnya. Ntar ya Bu ya. Kenapa? Kita bikin 15 orang. Nggak mungkin saya bikin ranking 15 orang di sini. Kita bikin aja 4 lah. 4 kali 3 kan 12 lebih dikit. Ya. 4 kali 3 12. Ya. Kita lebih dikit aja. Oke. 12 guru. Perhatikan apa Ibu ya. Akan seleksi wawancara. Oke. Hasilnya nih ya, hasilnya. Guru pertama, guru A. A ini siapa? PPG, P4 PPG. Anggap ya, nilainya 500. Udah. Guru kedua yang B. Ini berarti nilai P4 lagi, P4 swasta. Nilainya 400. Yang C, P4 lagi, swasta, swasta pula. Honorer negeri. Honorer negeri ya, honorer negeri nilainya 420. Perhatikan apa Ibu ya. Yang D itu P3 plus PPG. Oh, udah enak nih.
P3 plus PPG nilainya 500 ya. Yang kedua, yang E P2 nilainya 290. Ini yang masuk ya Bu ya, yang masuk 12 besar ya. Yang enggak 250 lah. 300 lah kita anggap, 300, 320 ya. Baru yang F. Yang F ya, yang F P2 nilainya 400. Nilainya 360. Oke. Yang habis itu pahami Bu ya nih Bu ya. Habis itu P1 ada lagi ya, F G yang G P3. P3 nggak ada PPG ya, nggak ada serdik, ibarat gitu nggak ada serdik. Plus serdik ya, plus serdik maksudnya. P3 plus serdik ya. Plus P3 plus serdik ya, plus serdik nilainya 500 langsung ya. Serdik, oke. P3 nggak ada serdik nilainya 400 ya. 7 GH GH. P4 lagi, masuk P4 lagi nilainya adalah P4 PPG kan masih ada PPG tuh. Nilainya 500. Oke. GH H HIII P3 nggak ada serdik nilainya 330. J P3 nggak ada serdik ya. Nilainya 450 misalkan aja Bu ya. Jika K P3 plus serdik nilainya 500. Oke. Baru P3. Ini tadi P3 JKL. P3 plus serdik nilainya 500. Oke. Oke. Siapa urutan pertama? Oke, sana ya. Saya bikin urutan pertama. Urutan pertama adalah ya. Peringkat pertama itu adalah walaupun nilainya kecil P2, maka yang menang adalah P2 ini ya. Nih, ini peringkat pertama ya. Nah, ya, peringkat pertama ya. Peringkat pertama ya. Peringkat pertama itu adalah peringkat dulu ya Bu ya. Walaupun nilainya udah keluar nih, udah keluar 12 guru tadi di ranking. Peringkat pertamanya itu adalah P2. Setelah itu Pak, setelah itu P3 serdik. Kalau nilainya menang dari yang ini ya. P3 serdik. Ini P2 dulu habiskan. P2 dulu ya, P2. Peringkat kedua adalah P2 ini. Oke. Baru peringkat ketiga yang ini. Ketiga. Ini keempat. Anggap ya. Ini keempat. Ini kelima. Dah. Baru Pak, mana lagi Pak? Ini keenam. Ya. Ini ketujuh. Baru ini ke-8. Ini ke-9. Ya. Oh ini taruh P4 belum ya. Ini tar. Belum habis nih. P4 P3 belum habis. P3 belum habis ya. Tar dulu. 7. Nih salah nih. 4 5 6 ini 6. 6 ya P3. 7 ya. 8 oke. Baru 9 oke. Baru 10. Baru peringkat 11. Baru peringkat 12. Oke, paham ya? Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Ya, paham ya. P2 ini kan P2. Oh ya nih betul-betul P2 benar-benar P2 nih. Oke, ini salah nih ya. Ini maaf ya, ini P1 P2 ya. 1 2. Oke, benar sekali, Bu. Maka inilah peringkat yang nanti akan diuji wawancara. Ya. Apakah P4 bisa menang? Kan kuotanya cuma 4 nih. Kuota cuma 4. Tadi apa, Bu? Syaratnya? Wawancara itu hanya sekilas aja, Bu. Yang diutamakan adalah P2. Maka yang mengisi ini adalah nanti yang pemenang pertamanya. Kalau ada ya, kalau ada kuotanya nanti, ya, kalau ada kuotanya, ntar ya, saya baca lagi nih biar paham ini. Yang satu formasi. Pemenang 1, oke. Nah. Ya. Oke, ini ya tadi. Kalau ada kuotanya 4, ya, kalau ada kuotanya 4 tadi, yang menang itu adalah wajib P2, wajib P2, wajib P3, wajib P3. Oke, selesai ya menangnya. Pak, P4 nggak bisa menang. Ya nggak bisa. Kalau yang lulus ini 12 wawancara. Kenapa nggak bisa menang Pak wawancara? Oh nggak bisa. Karena yang didahulukan adalah yang masuk ranking. Jadi wawancara itu sebenarnya itu untuk kuota yang banyak atau kuota sedikit yang diperebutkan banyak atau P3-nya masuk banyak ya atau P4-nya semua masuk banyak itu wawancara yang memainkan ya.
Tapi kalau seperti ini ya, ada P2, P3, maka nanti saya jelaskan lagi Bu ya. Kalau nggak ada P2-nya, kalau nggak ada P3-nya, nanti saya jelaskan. Sabar ya. Kalau seperti ini, maka yang menang itu P2, P2, P3, P3 yang menang nilainya ya, wawancara tadi. Jadi wawancara P3 punya Cerdik 500, ini menang ditambah wawancara nanti. Nanti Bu ya, bertanya nanti ya Bu ya. Nanti sabar dulu. Bertanya nanti sabar dulu ya. Jadi yang menang adalah P2, P2, P3, P3. P4 Pak yang nggak menang. Ya, walaupun wawancaranya tinggi, nggak menang. Kenapa? Karena yang didahulukan adalah P2 dan P3. Ya, yang didahulukan untuk ranking menang adalah P2 dan P3 kalau kuotanya 4. Kalau kuotanya 4. Yang lagi, kalau kuotanya 4. Ya, kalau kuotanya seperti ini ya, Bu ya. Kalau kuotanya seperti ini ya. Oke. Pak, kalau kuotanya 1 gimana, Pak? Perhatikan. Kalau kuotanya 1 yang berebut, apakah P3 ini Pak menangnya itu? Kalau dia lagi di induk, dia langsung menang ya. Misalnya gini ya, misalnya gini. Ya, misalnya gini. 4 kuota. Manakah menang Pak? Alah, terhapus pula. Aduh, salah ngapus. Misalnya tadi gini ya. Tadi ada 4 kuota. Ya. Yang menang pasti P2 dan P2. 1, 2 ini udah pastilah. Ya. 3 yang ini diisi P3 yang seperti apa Pak? Diisi P3 yang utama adalah yang punya sekolah induk buka. Induknya buka, dia langsung menang. Walaupun nilainya kalah dengan yang ada PPG Cerdik. Sekali lagi ya, saya ulangin. Ketika tadi dia masuk perankingan, walaupun kalah dengan PPG Cerdik nilainya, tapi PPG Cerdik nggak punya kuota induk, maka yang menang adalah P3 yang induk. Maksudnya yang di sekolah itu buka formasi, dia gurunya. Dia masuk ranking, dia menang. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau dia masuk ranking, P3 induk ada buka formasi, dia menang. Oke, paham ya? Oke. Pak, kalau satu formasi Pak, perhatikan ya. Kalau satu formasi. Pemenang kalau satu formasi, dibuka satu formasi. Honorer negeri, THK 2, THK ini honorer negeri, ASN, PPG. Yang menang itu adalah, pemenang satunya adalah yang ini. Honorer negeri yang punya sekolah induk. Jadi honorer negeri ini bisa menang langsung ketika dia punya sekolah induk. Ya. Dia punya sekolah induk, dia langsung menang. Bisa kalah THK 2. Kalah THK 2 kalau tadi menang sekolah induk. Ya, sekolah induk. Tapi THK 2 itu nggak bisa dimasukkan ke sekolah induk yang pemenang honorer negeri. Kalau honorer negeri, dia ada kuotanya di induk, langsung menang dia. Langsung P3K, dia berhak untuk P3K. Wawancaranya pun nilainya kalah, dia berhak P3K. Kenapa? Karena dia masuk ranking dan kuotanya di sekolah induk ada. Walaupun THK 2 nilainya tinggi, tetaplah kalah dengan induk, dengan sekolah induk yang punya kuota. Itulah namanya afirmasi secara nggak langsung. Itulah afirmasi secara nggak langsung. Ya. Jadi kalau ibu, kuota ibu ada induk, ibu gurunya P3 di situ, ibu masuk ranking, maka ibu langsung P3K. Udah langsung itu P3K. Udah pasti menang. Ya. Pak, kalau saya nggak ada lagi Pak, P3-nya Pak, P4. P4, kalau ibu ada kuota induknya, masuk ranking, ibu langsung menang P3K. Itu yang saya tangkap di sini ya. Oke. Kalau satu Pak, 1 lawan 1 misalnya. Honorer negeri lawan THK 2. Siapa yang menang Pak? Tetaplah honorer negeri yang buka induk. Pak, tapi kalau nggak ada induk sama-sama Pak, THK 2 nggak ada induk, honorer negeri nggak ada induk. Yang menang adalah THK 2 kalau nggak ada induk sama-sama. Saya ulangin ya. Saya bikin dulu ya. Kalau dia ada induk yang pertama, maka yang langsung menang adalah honorer negeri. Ya. Kalau dia ada induk yang menang, itu menang langsung, Bu. Kalau ada induk menang langsung. Pertama ya. Kalau THK 2 ini masuk ranking ya. THK 2 masuk ranking, ada induk, ada langsung menang, ya. P3 ada induk, ya, langsung menang, ya, langsung menang ya, langsung menang. Ada induk ada, langsung menang. Kalau masuk perankingan, ingat,
masuk perankingan. Sudah paham ya? Masuk perankingan. Dah, Pak, kalau nggak ada induk, Pak. Oke, masuk perankingan. Yang ketiga, P3 bersaing dengan THK2. Tidak ada induk. Tidak ada induk. Keduanya nggak ada induk. Cuma satu peluang. Maka yang menang ini adalah THK2. Ini yang menang ya. THK2 yang menang ya. Kalau nggak ada induk. Pak, kalau ada induk, Pak, kedua-duanya. P3 sama P3, Pak, ada induk. Kuota 1, Pak. Siapa yang menang? Yang menang jelas nilai tinggi. Nilai tinggi. Paham ya? Nilai tinggi yang menang. Pak, kalau ada P3, Pak. Ya, P3 dengan tadi THK2 nggak ada induk. Ya udah yang menang itu. Pak, P3, Pak. Tidak ada induk lagi, Pak. Siapa yang menang, Pak? Jelaslah nilai tinggi. Kalau ada kuota di sekolah lain, ya. Bisa dipahamin ya, kuotanya. Oke, ya, bisa dipahamin ya. Oke, dah. Apalagi Pak saingannya? Pak, kami Pak, ya. Tidak ada lagi, tidak ada P1, P2, P3. P4 aja Pak, tinggal P4 aja Pak. Ya, P4 aja. Ya udah, kamu menang aja langsung ini kalau ada induknya. Kalau nilaimu tinggi langsung menang. Itu penjelasannya ya. Penjelasan masuk perankingan dulu. Intinya masuk perankingan dulu. Ya. Yang menang wajib P2. Yang menang wajib P3. Wajib P3. Wajib P3. Kalau ada kuota baru ke P4. Ingat, kalau ada kuota lebih baru P4 diambil namanya. Jadi P4 itu kapan dia menang? Kalau masih ada kuota. Contohnya seperti di bawah ini. Saya jabarkan ya. Oke. Ini dia. Kuota penetapan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2023. Sudah. Guru kelasnya 858. Kita bikin ya, Bu ya. Ya. Ini banyakan ini, 858. Yang dikit aja lah nih, ha. Konawe. Konawe kita buat ini 91, Bu. Guru kelasnya adalah 91. Kita bikin ya. Kuota. Ya, ini kan kuota guru kelas. Guru kelas sama dengan 91. Di Konawe, misalnya di searching ya, atau misalnya mencari informasi, kita anggap P1-nya guru kelas itu ada sekitar 41 orang. Berarti sisa kuota itu adalah 91 kurang 41. Sama dengan 50 kuota lagi. Ya. Kuota inilah yang akan diperebutkan oleh P2, P3, dan P4 kalau ada sisa ya. Kalau ada sisa ya. Kalau nggak ada sisa nggak bisa. Oke. Ujianlah mereka. Berarti ujian mereka ya. Sisa kuota 50 tadi ya. 50. Ujian. Yang masuk perankingan ya. Perankingan itu adalah 50 dikali 3. Sama dengan 150 guru kelas. Ya. Inilah banyak nanti. P2, ya, P3, P4, dan lain sebagainya. Oke. Siapa yang peringkat pertama? Jelas P2. Ya. Peringkat kedua, ya jelas P3. Peringkat akhir, ya jelas P4. Ya. Walaupun nilai P4-nya 500, tapi dia tetaplah peringkat pertama itu adalah P2 dan P3. Ya, walaupun nilai P4 itu besar sekali, masih ada P2, P3-nya, tetap mereka P2, P3 yang di atas. Bagaimana Pak jadinya Pak? Ketika Pak, ya ketika saya bilang tadi, P3 dan P3 bersaing Pak di wawancara memperebutkan sekolah Pak. Maka tadi saya bilang, yang ada sekolah induknya langsung menang. Saya ulangin ya. Yang ada sekolah induknya langsung menang. Ketika ada THK2, ada sekolah induk, langsung menang dia. P3 ada sekolah induk, langsung menang dia. Walaupun wawancaranya hancur. Ya. Ketika P2 ada sekolah induk, langsung menang. Ketika ada P3 induk, langsung menang dia. Pak, kalau nggak ada kota induk, misal nih P4, nggak ada Pak, di sekolah kami P4 Pak semuanya Pak. Buka kuota Pak, ada 3. Ya mohon maaf, kuota itu harus dihabiskan oleh P2, P3 yang nggak ada sekolah induknya.
sampai ada kuota sisanya baru dikasih ke P4. Itulah P4 tadi saya bilang peluangnya kecil untuk menang. Tapi kalau udah habis P2 P3-nya di 2021 2022 maka dia bisa menang. Kalau masih ada maka kuota itu akan diserahkan ke P2 P3 sesuai perankingan tadi, maka yang P4 tunggu sisa baru bisa masuk P3K. Jadi itulah penjelasan dari saya untuk mekanisme seleksi P3K. Silakan angkat tangan ya, angkat tangan untuk yang tidak tahu atau nanya-nanya. Silakan angkat tangan Bapak ya. Saya nggak mau ini ya di komentar kenapa nanti saya pusing. Ibu angkat tangan Bu, angkat tangan boleh bertanya sekarang. Silakan Bu yang mau bertanya. Ya Bu, Pak Tri ya, Pak Tri. Silakan Pak Tri. Buka aja Pak itu ya Pak, moodnya Pak. Buka aja audionya Pak, audionya buka aja Pak. Audionya dibuka biar bisa ngomong. Audio dibuka biar bisa ngomong. Silakan. Pak, mau tanya yang dari awal itu Pak yang apa? Eh, yang pertama itu apa tadi Pak yang penempatan P1, P2, P3 sampai P4. Nah, itu Bapak P berapa Pak? Bapak P berapa? bagaimana? Bapak P berapa? Saya P3 Pak. P3. Ya udah Bapak kalau ada Bapak masuk perenggingan, ada sekolah induk, Bapak langsung menang. Lah kan seperti ini Pak, maksudnya itu kan kalau kita kan waktu mau mendaftar ini kan pasti buat akun baru ya Pak ya. Enggak, itu Nah, pakai akun lama bisa Pak. Pakai akun lama bisa. akun lama bisa. Bisa. Oh lah, kalau pendaftarannya berarti nanti untuk peserta yang ada di sekolah saya itu berarti cuman saya sendiri atau orang lain bisa masuk Pak? Kan tadi saya Padahal bilang, tahan dulu Pak. Makanya saya bilang tadi, Bapak tadi masuk perenggingan enggak? Kalau masuk, kan ibarat kata Bapak masuk perenggingan apa enggak dulu nih? masuk. Masuk. Udah Bapak langsung P3K. Selesai. Oh, Kalau Bapak nggak masuk, perenggingan kalah. Paham? paham. Nah, ada lagi? Ini Pak, apa? Kan di situ tertulis ketika masih ada sisa. Lah kalau misalkan di kabupaten saya itu misalkan sudah dihabiskan sama P1 dan THK2, lalu nasib yang P3 seperti saya bagaimana Pak? Hanya masuk perenggingan menang. Yang penting Bapak Mas. menang, masuk ranking menang langsung Pak. Oh, gitu ya. Bapak hanya kotanya berapa? Kota Bapak, kotanya. Belum belum tahu Pak. Anggaplah kuotanya 20 dulu Pak ya. Ya, Kali 3 berapa Pak? 60. 60. Bapak peringkat 60 menang. Karena Bapak punya sekolah induk, buka. Paham? Meskipun itu sudah dihabiskan sama P1 dan P2 Pak. Kan tadi Bapak bilang P1, P2 udah habis. Ya. Ya, tinggal P3 yang sisa kan Pak? Iya. Ya, Bapak buka sekolah induk kan? Iya. Nah, Bapak harus masuk perenggingan tadi di kuotanya 20 kali 3 60. Bapak wajib minimal peringkat 60. Bapak langsung P3K itu. Karena Siap. Bapak P3 punya sekolah induk langsung menang. Paham, Pak? Paham. Nah, Siap. jadi Bapak dimudahkan tadi tuh afirmasi sekolah induk. Bapak langsung menang. Tapi syaratnya harus masuk Ranking. perengkingan. Bapak pasti masuk itu, kenapa? Ya pastilah menang itu. Kenapa? Masa nggak mau belajar? Kalau nilai 0 baru nggak masuk ranking, bener nggak Pak? Betul. Ya. Kalau belajar nggak mungkin nggak nilai 0. Ya. Ya itu Bapak langsung menang. Kalau masuk ranking 60 besar, udah masih menang. Paham Pak? Paham. Siap. Yuk. Terima kasih. Oke, Bu Uci. Ya Pak, saya mau bertanya. Agak jelas Bu, agak jelas suaranya Bu. Jangan kecil kali, saya nggak dengar nanti. Saya mau bertanya Pak, di sekolah saya kan ada 2 guru honorer yang masuk kategori ke P4. Tetapi di sini ada formasi 3 kelas yang kosong. Bentar Itu dulu. nanti Bentar saya dulu. saing. Dah, saya paham nih. Yang daftar di sekolah Ibu semuanya P4. P4. Dah. Ibu P4. Ya. Ya. Ibu merasa Ibu mau menang di situ kan? Ya kan Bu? Ibu Saya ingin pengennya menang di sini, Ibu Pak. menang di situ kan Bu? Ya. Dah.
Apakah di Ya. Kabupaten Ibu itu masih ada P2, P3, P1? P3, P2? Halo Bu Tidak Uci, yang ada, lain diam tidak ada dulu, yang lain P1, diam dulu. P2, P3. Ntar dulu ya, Bu Uci, saya mute dulu, Bu. Silakan Bu, Bu Uci, silakan bicara Bu Uci. Apakah P2, P3 Ibu masih ada Bu di Kabupaten Ibu? Iya. Tuh. Ke itu ah. Ntar dulu, yang lain ntar dulu Bu. Bu Uci, apakah di sekolah Ibu P2, P3-nya masih ada? Di sekolah Ibu, di Kabupaten Ibu, Kabupaten? Tidak ada. Hanya P4 saja. Kalau hanya P4 aja, Ibu masuk peringkat menang. Gitu Pak. Jadi tidak bersaing sama guru di sekolah saya. Hanya masuk rankingan saja nggak Pak? Iya, Ibu masuk rankingan menang. Ibu, Rank- kalau gini Bu, kalau misalkan gini Bu ya, Ibu ada berapa pendaftaran Ibu, sekolah Ibu? Ada 3 kelas yang kosong Pak Iya, formasinya. yang daftar Ada di sekolah dua. Ibu ada berapa? P4-nya? Ada dua. Ada Ada dua. dua. Saya sama teman saya Nah, saja. saya kasih tahu yang ini ya, intinya P2, P3 kabupatennya nggak ada lagi kan? Tidak ada. Dah, Tidak ada saya sama kasih tahu sekali. nih, ini manis nih, manis. Ini manis ya, nggak pahit nih, manis. Manis. Ibu, sekarang statusnya ini honorer di bawah 3 tahun kan? Iya. Nah, oke. Ada sekolah induk kan? Sekolah Indo itu maksudnya saya mengajar di sekolah gitu toh Pak? Iyalah, Ibu sekolah induk Ibu buka formasi. Ya, buka. Nah, Ibu sekolah induk buka formasi P4 Ibu kan? Ya, Ya. Buka formasi kan? buka. Ya. Formasinya 2 kan? Tiga. Ya 3. Yang daftar 2 kan? Ya, Dah. Kalau menurut ini yang diutamakan adalah, aduh, kalau ini aku yang bingung nih. Itu belum tahu saya tuh. Yang diutama kalau itu saya nggak bisa Bu, pastikan itu Bu. Karena yang dibahas adalah sekolah yang punya induk itu yang menang. Untuk P2, P3. Untuk P4 saya nggak tahu, tapi urutan di sini adalah saya urutan Bu ya. Mohon maaf nih ya urutannya. Ya mudah-mudahan kan ada daftar nih urutan ini. Yang pertama diambil ya nih urutan tadi Bu ya. Mohon maaf nih Bu Ani nih. Urutan pertama diambil adalah PPG Bu. Ya, PPG. Jadi kalau ada PPG yang menang 500 poin di sekolah di kabupaten itu ada PPG banyak, maka PPG semua di situ Bu yang masuk. Ibu nggak punya sertifikat kan? tidak punya. Nah, gini, pahitnya, dipahit dulu. Pahitnya, Ibu bisa kalah kalau ada PPG yang menang di perankingan. Paham Bu? Oh, paham. Manisnya, kalau nggak ada PPG di perankingan, Ibu langsung PPGK. Paham? Oke, paham. Ya, aman ya? Iya, Pak. Peluang Ibu besar, maka Ibu wajiblah nilai tinggi biar masuk kuotanya. Berapa kuota kabupaten Ibu? 1.500, Pak. Nggak ada lagi P1, P2? Tidak ada, Pak. Yakin tuh Bu, P1, P2, P3 nggak ada lagi? Iya, sudah ada surat edarannya, Pak, dari pemerintah itu. Udah Bu, itu manis Bu. Kalau 1.500, manis sekali itu Bu. Ya, manis betul. Maka Ibu peringkatnya minimal peringkat 100 besar. Itu Jadi 1.500 Bu, guru kelas semua tuh. nggak tahu Pak, kemarin Oh, nggak sepertinya bisa. guru kelas. Anggaplah guru kelasnya misalnya 50, misalnya 100, 200. 2 kali 3, 600. Anggap ya, 600. Berarti Ibu setidaknya ranking 30 besar. Biar langsung masuk P3K. Karena yang diambil tergantung kuota Bu. Kuotanya berapa? Manisnya adalah Ibu peringkatnya itu diambillah. Misalnya, tar dulu kuotanya dulu kan. Kuotanya misalnya tadi ada 100 kali 3, 300. Berarti Ibu bisa menang kalau peringkat di atas. Bisa kalah kalau peringkat bawah. Kenapa? Kalah dengan PPG. Kalau menang dengan nilai Ibu itu tadi. Di atas peringkat Ibu. Kenapa? Kan nggak banyak kali PPG itu. Sedikit. Paham Bu ya? Paham, Pak. Oke, lanjut silakan Bu apa lagi? Berarti saya harus di atas 100 nggak Pak perankingannya? Iyalah kalau kuotanya 100 tadi. Paham ya? Ya, nanti saya lihat Pak perankingannya. Ya benar. Kasih lihat. Tanya saya lagi, oke? Oke, terima kasih Pak. Yuda, Pak Padlis Sidik. Ya Pak, Ya silakan. Pak Yuda. kan saya P3 di sekolah induk, berarti tinggal nunggu perankingan aja ya? Masuk ranking. Ya betul. Udah, berarti aman ya gitu ya Pak? P2-nya nggak ada lagi kan? P3-nya? P2 ada, P3 sama P2 aja. Nggak ada, kalau di sekolah induknya nggak ada lagi, tinggal Kan, saya. oke ada lagi dengan Bapak. Tar dulu. Tar ya. Bapak ada cerdik? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Sudah. Apakah pendaftar di sana agak
Kuota berapa kuotanya? Kuota guru Kuota kelas. 1000-an lah kurang lebih, Pak. 1000. Iya. Enggak, yang di kabupaten, Pak, bukan di sekolah Bapak. Oh, yang kabupaten iya 1000-an. 1000-an, Bapak, 1000-an lebih. Iya. Ya udahlah, 1000 kali 3, itu guru kelasnya, Pak. Itu guru kelas. Iya. Di mana, Pak? Maksudnya 1000 ya kurang 1000, yang lainnya 1000 lebihnya yang lain bukan guru kelas, 1000 lebih tapi bukan guru kelas. Enggak, guru kelas aja, guru kelas. Bapak kan guru kelas. Guru kelas aja berapa? Iya. 1000. Paling enggak di bawah 1000, paling 700-600-an, Pak. Oke, anggaplah 600. Oke. Iya. Guru kelas 600. Kali 3 berapa, Pak? 18. 18, 1800. Bapak ranking aja 1800, Bapak menang. Kenapa? Bapak sekolah induk, paham? Iya, iya. Yang Paham? penting rankingnya aja ya, Pak. Ya, masuk ranking. Ya. Masuk ranking. Ya. Kepada sekolah induk buka kan? Iya, kalau ini. Ya, langsung menang itu. Tapi ingat, jangan sampai peringkat di bawah itu, paham? Oh, iya, iya. Ya, Bapak harus belajar kan, biar supaya Ya. amankan posisi kan? Iya, Pak. Bagaimana biar supaya enak, nilaimu harus tinggi, bener nggak, Pak? Iya, biar aman, biar tetap aman ya, Pak. Iya, betul. Amankan posisi langsung, jangan berleha-leha. Paham, Pak, ya, maksud saya? Iya, iya, Pak. Biar enak, biar langsung plus, enak, lega. Oke, aman, Pak, ya. Silakan lagi. Udah paham tuh? Udah, Pak. Makasih, Pak. Nah, lanjut. Pak, siapa lagi nih? Pak Angga. Iya Pak, oke. Silakan, oke. Pak, caranya menghitung perankingan itu gimana Pak? Kok dikali 3 itu Pak? Ini, Pak. Pak, kuota berapa? Kuotanya Kuota di kabupaten. 500 Pak. 500. Oke, saya jelaskan dulu bentar, Pak, ya. 500. Ya. Adakah PH-nya lagi, Pak? Gimana? Masih adakah PH-nya lagi di kabupaten Bapak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Berarti kuota guru kelas saja, Pak, ya. Iya Pak. Bapak di kabupaten mana? Gimana Pak? Mojokerto Pak. Mojokerto. 500, Pak, ya. 500, Pak, ya. P1 500 gitu Pak. Iya, habis, oke? iya Pak. Oke. Berarti sisa kuota berapa, Pak? Tetap 500 ya? Iya. Tetap 500. Untuk P2, P3, P4. Dah. Apakah di induk Bapak buka? Buka Pak. Buka, sudah. Kalau buka, Bapak kan daftar, Bapak daftar kan? Bapak P3 kan? P3 saya Pak. Ya, Bapak P3 nih. Iya. Oke. Pak Angga P3. Punya cerdik, Pak? Nggak punya Pak. Nggak punya. Oke. Yang ranking itu per-rankingan dikali berapa tadi, Pak? 3, katanya 3 gitu Pak. Iya, dari mana Pak dapatnya, Pak? Dari pemerintah, Pak, ya, nih ya. Dikali 3. Jangan dari saya, Pak. Nanti saya bingung nanti. Ini, Pak. Dikali jumlah 3 kali jumlah kebutuhan. Oke, Pak? Artinya Yang dikali mana, Yang mana Pak? ini, Pak. Dikali 3 jumlah kebutuhan apa, Pak? Oh iya ya. Iya Pak. Paham, Pak, Siap, ya? siap. Ya paham, paham. Nah. Bapak Ibu jangan nanya di pesan, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Nanti saya bingung. Tanyalah di kayak gini, ya. Kenapa? Nanti saya bingung bacanya. Ya. Nanti, Pak, saya nggak diapain, Pak. Tanya seperti ini, angkat tangan. Perenggingan. Kali, Pak. 500 kali 3. 1.500. Bapak masuk peringkat 1.500 minimal. Jangan peringkat 1.501. Kalah, Bapak. Oke? Ya, itu berarti anu Pak, nilai kita nanti Pak ya, ketika Iya, di ujian. ranking. Sampai nilai Bapak di ranking. Kan tadi itu, di ranking nilai Bapak tadi. Bapak masuk peringkat 1000. Misalnya, Pak, ya. Misal, Pak, ya. Mohon maaf aja, saya nggak mungkin saya ngomong manis, kan gitu. Siap. Saya ngomong pahit, Pak. Saya suka pahit-pahit dulu. Manis, pahitnya, misal Bapak nih, peringkat 1200. Bapak punya P3. Ya. Bapak gini, nilai Bapak kecil, oke? Paham ya? Nilai Bapak Paham. kecil. Tapi Bapak masuk rankingan. Paham? Paham Pak. Punya sekolah induk. Punya. Udah, duduk goyang kaki, P3K. Paham, Pak? Paham. Jadi Berarti kalau afirmasinya itu secara nggak langsung sekolah induk. Buka sekolah induk, Bapak masuk rankingan, rankingan Bapak masuk, Bapak langsung menang. Paham, Pak? Oke. Paham Pak, paham. Kenapa? Prioritas P3, langsung menang. Paham, Pak, ya? Aman? Aman, Bapak? Aman, siap. Makasih Pak. Siap. Oke, aman. Ada lagi? Silakan bertanya. Aman, Pak. Pak Angga selesai. Ya, Bu Uci udah, Bu. Tar dulu, Bu Uci, ya. Bu, tar dulu. Saya Pak Trim, bertanya. tar dulu. Pak apa lagi nih? Azwar Zea. Anwar Zea. Ada? Ada, Pak? Bu Anwar Zea ada? Nggak ada. Bu Dinda. Dinda Sucena, Ya silakan. Pak, ya halo, sudah.
Sudah, Pak. Sudah Bu, terdengar, Pak? Tanya. Oke. Oke, Pak, ini kan katanya apa itu penempatannya itu kan apa itu namanya, Pak? Bukan kita sendiri tuh loh, Pak. Apa namanya, Pak? Ini, ya tadi itu saya bilang, yang dinas yang menempatkan. Kan bukan kehendak kita sendiri, gitu Ya. maksudnya. Ya. Nah, apa ada kemungkinan buat kita penempatannya di tempat yang jauh dari tempat tinggal kita, Pak? Bentar, udah oke, sabar. Ibu P berapa dulu? Kayaknya P4, Pak. Enggak kok kayaknya, Ibu. Kok kayak pula, Ibu daftar Dapodik berapa? Dia harus paham. Ibu Di SK saya itu 2019, tapi baru masuk Dapodik 2021. Oh iya, P4. Oke, P4. Ya, Ibu di kabupaten Iya. mana, Bu? Malang, Pak. Apa? Malang. Malang. Apakah ada P1, P2, P2 masih banyak? P2, 3 masih banyak? Saya cari info, itu kayaknya masih belum ada, Pak. Belum ada info. Belum ada. Oh, belum ada, belum tahu. Berapa kotanya, Bu? Kotanya berapa? Kuota kalau yang kemarin itu saya tahu sekitar 5.000, tapi itu Guru kelas aja, Bu. belum Kuota diperinci. guru kelas. Iya, Kuota. 5.000 tapi Nggak mungkin 5.000 kuota guru kelas. Banyakan. 5.000 guru-guru semuanya, Pak. Jadi belum 5.000. tahu, saya belum tahu. Oke, belum tahu. Udah pasti masih ada Ya. P1, udah pasti masih banyak P2, Iya. udah pasti masih banyak P3, ya kan? Betul. Nah, Ya, Ibu P4 kan? ya, Ya, saya kasih pahit aja, Bu ya, biar Ibu paham ya. Oke. iya. Pahitnya Ibu P4 adalah tetap belajar, Pak, tetap. Tapi Ibu misalkan masuk perankingan, misal masuk perankingan, maka Ibu seperti ini jawabannya, Bu. Ibu P4 masuk perankingan, ada P1, kasih dulu P1 penempatan. P2, P3 wajib menang dulu. P4 Ibu di sini, honorer ini. Artinya peluang Ibu kecil untuk mendapat tempat kalau masih ada banyak P2, P3. Tapi kalau P2, P1, P2, P3 sedikit, kuota Ibu besar, maka Ibu bisa menang. Paham? Paham. Ya, ya. Jadi tergantung P1, P3 yang banyak apa enggak? Kalau banyak, mohon maaf, kuotanya sedikit sekali. Sedikit kali peluang menang. Sedikit. Tapi kalau P1, P3-nya sedikit, sedikit, Ya. kuotanya besar, maka P4 bisa menang. Paham, Bu ya? Paham. Nah, tergantung kuota ya. Tergantung kuota. Silakan lagi tanya. Ada lagi, Bu? Ada lagi? Berarti ya nunggu itu tadi ya, Pak ya? Kuota. Nunggu kuota. Ya, Bu Dinda. Ya, Pak, makasih. Ya. P berapa, Halo? Bu? Ya. P4 yang Ya, tadi, P4 tadi Pak. kan. Oke, P4 tunggu kuota dulu. Ya, tunggu kuota. Oke, ada lagi Bu Buci. Ya Pak, tadi ternyata kuotanya itu 2005. Itu untuk apa, Bu? Ada yang teknis kok 100 kuota yang Ibu langsung guru 2023, kelas aja, Pak. guru kelas, biar nggak pusing. Tulisannya hanya guru gitu saja kok 2000. Oh, berarti belum dibagi tuh. Dia belum dibagi. Tapi kok ada tulisannya teknis itu maksudnya gimana ya, Teknis Pak? tuh ada ini loh, Bu, ada kesehatan, kesehatan. Teknis tuh ada jurusan lain, Bu, jurusan lain itu di kantor-kantor, Bu. Oh, gitu berarti. Guru kelas anggaplah guru kelasnya 100, Bu ya. Ini anggap aja, Bu ya, anggap. Ibu P berapa, Bu? P4. P4. Masih banyakkah tadi P1, P2, P3 ya? Tidak ada. Ya udah, Ibu tinggal kali aja, Ibu masuk rankingnya menang. Kalau sekolah itu buka, Ibu tinggal masuk rankingnya menang. Paham, Bu ya? Paham, Pak. Ya, terima Udah, kasih, Ibu Pak. tinggal, Terima kasih. kalau nggak ada P1, P3 lagi, Ibu P4, Ibu masuk ranking aja, ranking di atas, Ibu menang. Paham? Ada sekolah induk lagi, Ibu menang itu. Paham? Paham. Ya, oke, paham ya. Kalau ranking di atas ya, jangan ranking di bawah. Oke, nanti payah. Gesernya enak. Oke, enak lah geser yang di atas. Ada lagi? Bu Haryani, silakan. Itu izin tanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Itu yang buat akun P3 yang 2023, apa bisa akun lama yang Bisa, dari Bu, 2000 bisa. Coba aja, Bu. Di tanggal 16 bisa, Bu. Oke. Oh ya, terima kasih, Pak ya. Oke, ada lagi? Pak, ya Pak, saya Pak. Pak Sutario lagi.
Ya, siap. Ya, silakan Pak. Itu saya mohon penjelasannya lagi, Pak. Untuk peringkingan itu memang diambil dari per instansi sekolah Ini atau Pak, memang ini. keseluruhan ya, Pak? Ini nih. Saya nggak mau Pak pening-pening Pak. Baca Pak apa Pak? Formasi seluruhnya. Oke. Seluruh. Oh, pada dinas ya. Berarti yang dikali 3 itu memang yang dari dinas atau memang per instansi yang Ini dikali Pak, 3 itu, Pak? ini dinas kan Pak? Oh iya. Heeh. Nah, jadi saya nggak Yang mungkin jawabnya Pak kalau nggak ada aturan. Jawabnya oh pakai aturan. siap, Pak. Formasi Siap, seluruhnya siap, pada dinas pendidikan. Paham? siap. Oke, yang berarti dikali 3 itu yang seluruh pada dinas, Pak? Iya, benar sekali. Tadi kan saya contohkan nih. Oke. Ini nih, Oke, yang Pak. udah contoh nih. Ini kan dinas nih, Dinas Kabupaten Iya. Bekasi. Berapa Bekasi, Iya, Pak? Pak. 858 kan? Ya. 858 kurangin dulu, Pak. Kuota kan 858. Ada nggak Iya. P1-nya? Anggap ada. Iya. Anggap ada misalnya P1-nya 258 biar enak hitungannya. Iya. Sisanya berapa sisanya? Sisa kuota 600 kan? 600. Pak. Maka yang di ranking kali 3. Oh, berarti total yang data itu yang keseluruhan ya, Pak? Enggak Ini per namanya ini, Pak. instansi, Ge? Yang Oh, siap. 600 kali 3. Oh, Jangan yang ini, kan dikurangi P1. iya. 1800. Paham? Iya. Iya. Ya, nggak ada lagi main tempat, Pak ya. Nggak ada main tempat. Yang ada Oh, iya. adalah dinas yang menyerahkan itu. Makanya dibilang Bu tuh dinas lah yang menyerahkan tadi formasinya. Tempat-tempatnya. Paham ya? Yang menang wajib P2, P3 dulu. Ngerti maksud saya ya? Iya. Kalau dia nilainya masuk perankingan. P2, P3 masuk perankingan. Kuotanya besar. Udahlah. Duduk manis saya di rumah. P3 kalah dirimu. Paham? Iya. Kalau kuotanya besar kan gitu. Kalau dia peringkatnya di atas. Kalau peringkatnya di bawah ya mohon maaf, nggak mungkin menang kan gitu. Paham maksudnya Bapak ya? Paham, Pak. Berarti keseluruhan ya, Pak? Ya, suruh. Ada lagi? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Startnya udah. Ada lagi? Pada intinya adalah yaitu tadi. Persaingan makin ketat. Yang jadi enak adalah P2, P3 sebenarnya. Kenapa? Ya tadi itu saya bilang. Hanya masuk peringkat aja. Udah pasti dia peringkatnya di atas. Kenapa? Dia diprioritaskan. Tapi kalau bersaingan dengan P3 tadi, dengan P3, P3 maka main nilai. Paham Bapak Ibu ya? Kalau bersaingan dengan P3, THK2, yang menang THK2. Kalau ada sekolah induk, udah menang lah, apalagi. P3 sekolah induk, udahlah. Tutup mata, menang. Maksud saya paham Bapak Ibu? Ada lagi tanya? Paham. Ya, paham, Pak. Paham. Paham ya? Oke. Sudah ya? Kita akhiri ya. Udah jelas Bapak Ibu ya? Jelas Pak, jelas. Jelas sekali ya, oke. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa lagi di pelajaran dengan saya di pertengahan September. Saya juga lagi akan mengirim soal dan modul. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Iya.